Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Ade Ika Hadiah. Apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tidak terasa kita sudah menyelesaikan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh dan juga melewati masa libur yang cukup panjang. Semoga semua amal ibadah kita diterima dan membawa kebaikan untuk kita ke depannya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aktivitas seperti biasanya, termasuk kegiatan perkuliahan. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman perkuliahan aku di hari Senin, tepatnya tanggal 30 Maret 2026. Penasaran bagaimana kegiatan kuliah aku hari ini? Yuk simak terus videonya sampai selesai, stay tune. Teman-teman, di bagian ini aku mau ngebahas materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok presentator dengan judul yaitu syarat-syarat public speaking dan faktor pendukung serta penghambat dalam public speaking. Pertama, kita bahas dulu tentang syarat-syarat dalam public speaking. Ada beberapa hal yang perlu dimiliki supaya kita bisa menjadi pembicara yang baik. Yang pertama adalah persistensi atau keteguhan. Artinya kita harus tetap semangat dan tidak mudah menyerah walaupun merasa gugup atau belum percaya diri. Yang kedua adalah patiensi atau kesabaran. Dalam belajar public speaking kita bisa langsung mahir. Jadi butuh proses dan kesabaran, jadi nggak langsung mahir teman-teman. Yang ketiga adalah planning atau perencanaan. Sebelum berbicara kita harus merencanakan apa yang ingin disampaikan agar lebih terarah. Dan yang keempat adalah preparation atau persiapan. Kita perlu menyiapkan materi dengan baik supaya saat tampil tidak bingung. Yang kelima adalah polishing atau penyempurnaan, termasuk memperbaiki cara penyampaian dan penggunaan bahasa agar lebih jelas dan menarik. Dan yang terakhir adalah practice atau latihan. Semakin sering kita latihan, maka kemampuan public speaking kita juga akan semakin meningkat teman-teman. Selanjutnya ada juga faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam public speaking. Yang pertama adalah kejujuran. Saat berbicara kita harus jujur. Supaya apa? Supaya audiens bisa merasakan apa yang kita sampaikan. Yang kedua adalah sikap yang benar, yaitu memiliki kemampuan untuk berbicara dan berani mencoba walaupun awalnya terasa tidak nyaman teman-teman. Yang ketiga adalah minat terhadap orang lain. Kita harus peduli dengan audiens, memperhatikan mereka dan menghargai mereka saat kita berbicara. Dan yang keempat adalah keterbukaan terhadap diri sendiri. Artinya gini teman-teman, kita berani mengakui kelebihan dan kekurangan diri kita saat tampil. Yang kelima adalah berbicara dan berlatih. Kita meningkatkan kemampuan dengan banyak membaca dan terus latihan. Yang keenam adalah lingkungan yang tepat. Lingkungan yang tepat atau mendukung akan membantu kita lebih percaya diri teman-teman dan konsisten dalam belajar public speaking. Dan yang terakhir adalah bakat. Memang ada orang yang punya bakat berbicara sejak lahir, tapi sebenarnya orang tetap bisa belajar dan berkembang meskipun tanpa bakat gitu teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang faktor-faktor. Tadi juga ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dan ini sekarang faktor-faktor yang menghambat public speaking. Yang pertama adalah kurangnya rasa percaya diri. Orang yang tidak percaya diri biasanya merasa dirinya tidak mampu bahkan sebelum mencoba. Padahal sebenarnya belum tentu tidak bisa, hanya saja belum berani mencoba. Yang kedua adalah kurang menguasai materi. Ini biasanya terjadi karena kurang persiapan atau tidak melakukan riset terlebih dahulu, sehingga saat berbicara jadi ragu dan tidak lancar. Ketiga adalah takut terhadap kritikan. Dalam berbicara di depan umum pasti akan ada komentar dari orang lain, tapi sebenarnya hal itu wajar teman-teman dan justru bisa menjadi bahan untuk kita belajar dan berkembang. Yang keempat adalah trauma masa lalu. Misalnya gini, pernah mengalami kejadian yang memalukan, entah itu dibully atau mendapat komentar negatif sehingga membuat kita jadi gugup
saat tampil di depan umum. Yang kelima adalah tipe kepribadian. Banyak orang yang merasa dirinya itu introvert sehingga berpikir tidak bisa public speaking. Padahal sebenarnya kemampuan berbicara di depan umum bisa dipelajari oleh siapa saja. Yang keenam adalah merasa minder karena ciri khas diri. Contohnya seperti gini, memiliki logat daerah atau cara bicara tertentu yang membuat kita takut ditertawakan. Padahal itu justru bisa menjadi keunikan kita. Yang ketujuh adalah kecemasan saat berbicara di depan umum atau yang sering disebut compunction yang prevention. Kecemasan ini biasanya muncul karena takut dinilai, takut salah atau khawatir lupa materi, dan yang terakhir adalah kurangnya pengalaman, rendahnya rasa percaya diri, serta adanya pikiran-pikiran negatif terhadap diri sendiri saat berbicara di depan umum. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.